Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita yang beranggotakan saya sendiri, Debbie Oktaviana dengan NIM 23363006 dan Delia Zahwa Altrisya dengan NIM 23363011, Adinda Putri Nirmala 23363023. Adinda Dwi Hervani 23363041, Ibnu Dayan Syepti 23363064, dan Rizka Ramadhani 23363077. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Delia Zahwa. Kepada Delia dipersilakan. Baik, pengertian etika manajerial. Etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajerial adalah suatu kode etik perilaku seorang manajer berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan lembaga. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika manajerial adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan pada manajer yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, lembaga, sumber daya, dan juga masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial yaitu leadership, strategi, dan performasi, karakter individu dan budaya perusahaan. Manfaat dari etika manajerial yaitu yang pertama, sebagai pengendalian diri, yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial lembaga, yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menghindari sifat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, selanjutnya etika pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan merupakan kerangka moral yang memandu individu dan organisasi dalam membuat pilihan yang bertanggung jawab dan adil. Dalam dunia yang kompleks dan penuh dilema, etika menjadi kompas penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang luhur. Baiklah, terima kasih kepada Delia. Selanjutnya akan dibahas oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Mengapa etika penting dalam pengambilan keputusan? Karena etika itu bisa menciptakan kepercayaan dan rasa hormat. Kedua, yaitu meminimalisir risiko dan konsekuensi negatif. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas keputusan. Prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu keadilan. Keputusan harus adil dan tidak memihak, mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, yaitu kejujuran. Informasi harus disampaikan dengan jujur dan transparan, tanpa penipuan atau manipulasi. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas. Individu dan organisasi harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil dan konsekuensinya. Yang keempat, yaitu kehormatan. Keputusan harus menghormati hak-hak dan martabat individu, serta norma dan nilai-nilai sosial. Yang kelima, yaitu keberanian. Individu harus berani mengambil keputusan yang benar, bahkan ketika hal itu sulit atau tidak populer. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan tujuan. Definisikan dengan jelas masalah yang ingin dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan dan komprehensif dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi. Yang ketiga yaitu analisis pilihan. Identifikasi dan evaluasi berbagai pilihan yang tersedia. Pertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dan dampaknya pada berbagai pihak. Yang keempat yaitu terapkan prinsip etika. Gunakan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, akuntabilitas, kehormatan, dan keberanian untuk membantu proses pengambilan keputusan. Terima kasih kepada Dinda. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. 5. Pertimbangkan perspektif berbeda, konsultasikan dengan orang lain.
Pertimbangkan berbagai sudut pandang dan dengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 6. Buat keputusan yang bertanggung jawab. Pilihlah opsi yang paling etis dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. 7. Komunikasikan keputusan dengan jelas. Jelaskan keputusan dengan jelas dan ringkas kepada semua pihak yang terlibat. Jelaskan alasan di balik keputusan tersebut. 8. Pantau dan evaluasi. Pantau hasil dari keputusan yang diambil dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap etis. Etika dalam manajerial sangat penting karena mengaruhi berbagai aspek operasi dan kesuksesan organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika sangat penting dalam manajerial. 1. Reputasi dan kepercayaan. Etika yang baik membantu membangun dan memelihara reputasi perusahaan. Organisasi yang dikenal etis cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan, investor, dan mitra bisnis. 2. Kepuasan dan loyalitas karyawan. Manajemen yang etis menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil lebih termotivasi dan produktif. 3. Menghindari masalah hukum. Penerapan etika yang baik membantu organisasi mematuhi hukum dan regulasi, mengurangi risiko terlibat dalam litigasi atau penalti hukum. 4. Keberlanjutan jangka panjang. Keputusan etis seringkali mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keberlanjutan, memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan sesaat tetapi juga keberlanjutan dalam jangka panjang. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Etika dalam manajerial membantu manajer membuat keputusan yang tidak hanya baik untuk perusahaan tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. 6. Hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajemen yang etis memperhatikan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, yang pada akhirnya memperkuat hubungan dan kolaborasi yang lebih baik. Terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Contoh studi kasus. Kasus etika dan pengambilan keputusan dalam perusahaan Nike. Nike, sebuah perusahaan terkenal dalam industri sepatu, menghadapi beberapa masalah di awal tahun, seperti modal yang kecil dan keterbatasan sumber daya untuk membeli pabrik atau mempekerjakan banyak karyawan mereka. Mereka juga tidak memiliki pabrik sendiri dan hanya berfungsi sebagai perantara antara supplier dan retailer. Meskipun demikian, Nike berhasil menjadi produsen sepatu atletik nomor 1 di dunia pada awal 80-an berkat inovasi sepatu terbaru dan perkembangan pasar yang baik untuk memastikan kualitas supplier. Nike menuntut mereka untuk memiliki hubungan dengan perusahaan lain. Jika harga supplier terlalu mahal, Nike bisa mengganti supplier tetapi tetap menjaga kualitas yang ditetapkan. Terima kasih kepada Adinda. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Dayan. Kepada Dayan dipersilakan. Pada tahun 1983, Nike mengalami kemunduran karena salah satu pengelolanya melihat peluang di pasar sepatu biasa dan mengubah fokus dari sepatu atletik menjadi sepatu kasual. Hal ini membuat Nike kehilangan posisi sebagai produsen sepatu atletik nomor 1 dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja dengan 350 karyawan. Namun pendekatan baru yang diambil oleh CEO Nike, Phil Knight, berhasil membawa perusahaan kembali ke posisi nomor 1 dengan kampanye Just Do It dan kerjasama dengan atlet terkenal seperti Michael Jordan dan Bo Jackson. Nike juga menghadapi kompetisi dari Reebok yang telah
mengembangkan sepatu untuk aerobik dan berhasil mengambil posisi Nike sebagai produsen sepatu atletik nomor 1. Nike harus terus mengembangkan inovasi sepatu terbaru dan mempertahankan image atletik mereka untuk tetap bersaing, sehingga berhasil mendapatkan kembali posisinya sebagai produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualan. Perusahaan ini juga menghadapi kritik terkait etika dan pengambilan keputusan mereka. Nike menggunakan supplier di Asia untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Namun hal ini juga berdampak buruk terhadap kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi buruh. Salah satu supplier Nike di Indonesia adalah PT Pratama Abadi Industri, yang memproduksi sepatu lari sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Nike. Namun, semua hasil produksi tersebut harus diekspor ke negara lain dan tidak boleh dipasarkan di dalam negeri. Nike berusaha untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik mereka dan menjaga mutu produk yang sama dengan yang diproduksi di Amerika atau Australia. Nike juga mendapat kritik karena berusaha menutupi kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi buruh. Mereka tidak memiliki pabrik sendiri dan lebih memilih untuk outsourcing kebutuhan mereka. Krisis yang dialami Nike pada tahun 1983 disebabkan oleh kurangnya kontrol dari Phil Knight terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam menghadapi masalah ini, Phil Knight harus membuat keputusan yang strategis dan operasional. Strategi yang mereka terapkan adalah melakukan sponsorship pada atlet dan klub olahraga untuk membangun image sepatu Nike dan menciptakan loyalitas konsumen. Posisi Nike sebagai produsen sepatu nomor 1 tidak lepas dari peran Phil Knight dan pendiri Nike, Bill Bowerman. Phil Knight dengan cepat mengambil tindakan untuk mengembalikan brand image Nike saat menghadapi krisis, dan Bowerman berkontribusi terhadap inovasi sepatu Nike. Dalam pengambilan keputusan, manajer harus mempertimbangkan risiko, ketidakpastian, dan ambiguitas yang ada dalam lingkungan. Informasi yang lengkap sangat diperlukan untuk membuat keputusan yang baik dan perumusan masalah dan alternatif. Keputusan juga harus dilakukan dengan baik. Hal ini akan mempermudah proses penyelesaian masalah. Terima kasih kepada Dayan. Berikutnya akan saya bacakan sendiri. Dari analisis kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang baik sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada informasi yang lengkap tentang masalah apa yang dihadapi, alternatif keputusan yang mungkin, dan konsekuensi dari setiap keputusan tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan masalah etika dalam menjalankan operasionalnya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan dari anggota kelompok kami maupun saya sendiri, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.